Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam doa pagi online. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan untuk setiap anugerah-Nya di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita memuliakan nama-Nya. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 2, mulia-mulia namanya. Yesus, kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia, mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Salam sejahtera dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk setiap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersyukur kami pada saat ini bisa bersatu hati untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami dan mampukanlah kami untuk dapat memahami setiap kebenaran firman-Mu serta melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, perenungan firman kita pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 18 ayat 33 sampai 37. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi.
Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Sedemikian pembacaan Alkitab kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, senang hari ini kita bisa berjumpa di dalam doa pagi online. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari? Kiranya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari senantiasa berlimpah sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Hari ini di dalam perenungan doa pagi kita akan membahas tema Yesus adalah Raja. Bapak, Ibu, di minggu lalu kita bersama-sama merayakan Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja diperingati oleh gereja-gereja pada akhir minggu biasa dan menjadi tanda bahwa kita akan bersama-sama memasuki Minggu Advent. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, tema kita Yesus adalah Raja. Ketika kita berbicara tentang Raja, kira-kira apa yang langsung hadir di benak kita? Ketika kita berbicara tentang Raja, di dalam benak kita pasti identik Raja itu memiliki sebuah kekuasaan. Kemudian ia duduk di sebuah singgasana dan juga menggunakan mahkota sebagai simbol kemuliaan, serta dihormati oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Serta hidupnya juga dikelilingi oleh para prajurit yang kapanpun dan dimanapun siap untuk melindungi sang raja. Lalu Bapak, Ibu, bagaimana dengan Yesus Kristus yang adalah Raja sejati? Yesus justru hadir sebagai Raja dengan penuh kesederhanaan. Tidak ada mahkota kemuliaan. Tidak ada bangku singgasana yang megah. Juga tidak ada para prajurit yang siap sedia. Yesus hadir sebagai seorang raja dengan penuh kesederhanaan, namun penuh ketulusan, kuasa, dan kasih. Di dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini mengisahkan situasi saat Yesus berhadapan dengan Pontius Pilatus di pengadilan. Pilatus menyelidiki dan bertanya kepada Yesus dengan beberapa pertanyaan. Di ayat 33 dikatakan, engkau inikah raja orang Yahudi? Kemudian di ayat 37, jadi engkau adalah raja. Kemudian Yesus menjawab, Bapak, Ibu, di ayat 36 Yesus mengatakan, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yesus menegaskan bahwa kerajaannya, bahwa kekuasaannya sebagai raja itu bukan berasal dari dunia ini. Otoritas yang ia miliki adalah otoritas ilahi dan bukan otoritas yang diberikan oleh manusia. Di ayat ke-37 sesungguhnya Yesus kembali menegaskan kedudukannya sebagai raja serta menjelaskan apa saja yang seharusnya dilakukan sebagai seorang raja. Dikatakan, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir. Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku.
Yesus hadir sebagai Raja di tengah dunia ini, membawa kesaksian dan juga kebenaran. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan melakukan setiap kebenaran yang ia serukan. Sang Raja sejati hadir ke tengah dunia ini, mengabdikan seluruh hidupnya untuk memberikan kesaksian mengenai kebenaran sejati melalui setiap hal yang diajarkan, dituturkan, dan juga dilakukannya. Dari percakapan antara Pilatus dengan Yesus, sesungguhnya Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun dalam diri Yesus. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pemimpin Yahudi ini telah dikuasai oleh kebencian dan iri hati dengan karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus nyatakan. Hati mereka telah tertutup, mata mereka telah dibutakan oleh keinginan mereka sendiri. Mereka dibutakan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Sang Raja yang sejati. Para pemimpin Yahudi justru mereka sibuk memikirkan berbagai cara untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Pilatus yang sesungguhnya mengetahui bahwa Yesus tidak bersalah, tapi ia juga tidak bisa melakukan apapun. Situasi dan keadaan yang mendesak membuat Pilatus memilih untuk tidak membebaskan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, melalui perenungan firman ini, kita bersama-sama diminta untuk merefleksikan hidup kita. Bagaimana kehidupan kita pada saat ini? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayati bahwa Yesus Kristuslah Sang Raja sejati di dalam kehidupan kita, yang seharusnya menguasai hidup kita, yang seharusnya memimpin setiap kehidupan kita dan berkuasa atas hidup kita? Mazmur 93 ayat 1-2 menegaskan Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian, berikat pinggang kekuatan, sungguh telah tegak dunia dan tidak bergoyang. Tatamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita bersama-sama akan melihat ada dua hal, Bapak Ibu. Hal yang pertama ialah, mari kita mengimani bahwa Yesus adalah Sang Raja sejati di dalam kehidupan kita. Kita tidak seperti pemimpin Yahudi yang dibutakan oleh keinginan diri sendiri, yang ingin berkuasa atas diri mereka sendiri. Raja sejati artinya memiliki kekuasaan kekal, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Biarkan Yesus meraja di dalam setiap kehidupan kita. Biarkan Yesus memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu. Hidup menurut, jangan justru kita hidup menurut diri kita sendiri. Jangan biarkan justru diri kita yang meraja. Biarkan Kristus yang meraja di dalam kehidupan kita. Jangan justru kita hidup hanya menurut keinginan diri kita sendiri, kemauan diri kita sendiri, kepuasan diri kita sendiri, dan berjalan di dalam jalan yang menurut pikiran kita sendiri. Ketika ada orang yang menyakiti kita, kita langsung reaktif marah. Ketika ada seseorang yang berlaku tidak baik kepada kita, lalu kita memikirkan cara bagaimana untuk membalas dendam orang tersebut. Ketika ada orang yang menyakiti hati kita, kita juga berkutat berpikir bagaimana kita bisa menyakiti ia balik. Itu artinya diri kita masih dikuasai oleh keinginan, oleh nafsu diri kita sendiri. Bukan Yesus yang berkuasa atas diri kita. Karena ketika Yesus berkuasa atas diri kita, maka yang kita lakukan tentu adalah hal-hal yang baik,
yang berkenan di hadapannya. Bapak Ibu, ketika kita mengimani bahwa Yesus adalah Raja sejati, maka biarkan teladan dan kasih yang diajarkan oleh Sang Raja itu memenuhi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita hidup menyenangkan hatinya, menggantungkan dan mempercayakan kehidupan kita hanya kepada Kristus Sang Raja yang sejati. Lalu hal yang kedua, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengingat bahwa Yesus Sang Raja sejati datang ke tengah dunia ini untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Maka kita bersama-sama diutus untuk menyatakan kebenaran, menjunjung setiap kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang benar di dalam setiap tingkah laku kita, tutur kata kita, maupun pikiran kita. Jangan kita terkecoh seperti Pontius Pilatus, yang di dalam keadaan terhimpit justru ia tidak berani untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Menyatakan kebenaran, Bapak Ibu, tentu kita diperhadapkan dengan berbagai resiko. Namun mari kita mengingat bersama bahwa kita diutus oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Dan lakukanlah hal tersebut. Meskipun kita mengetahui ada resiko yang harus kita tanggung. Ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, maka percayalah Bapak Ibu dan saudara-saudari bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Hiduplah dengan melakukan setiap kebenaran yang telah Tuhan ajarkan dan juga Tuhan teladankan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat menghayati Minggu Kristus Raja dan selamat menyambut Minggu Advent. Kiranya Tuhan mempersiapkan kita semuanya. Kiranya Tuhan memampukan kita melakukan setiap hal yang Ia inginkan kita lakukan, setiap kebenaran yang harus kita lakukan, dan Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah, harta sorgawi, hanya Engkau ya Tuhanku. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Raja sejati di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang seharusnya meraja dalam hidup kami. Bukan kami
yang menjadi raja atas diri kami sendiri. Engkau adalah Tuhan bagi kami, dan seharusnya kami tidak menjadikan diri kami sebagai tuan atas Engkau, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sapaan firman yang boleh bersama kami dengarkan. Ajarlah kami untuk mengimani dan percaya bahwa Engkau adalah Raja di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menggantungkan dan mempercayakan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Biarlah di dalam kehidupan kami pun terus melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Biarlah kami juga dapat melakukan setiap kebenaran-Mu melalui setiap perbuatan kami, perkataan kami, maupun pikiran kami. Tuhan yang kiranya terus berkenan untuk memimpin setiap langkah kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami membawa doa kami bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kiranya Engkau ya Tuhan yang berkenan memberikan pemulihan atas bangsa kami Indonesia ini. Di saat kondisi pandemi pada saat ini mulai melandai ya Tuhan, namun kami berdoa kepadamu kiranya kami tidak menjadi acuh dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kiranya kami dapat terus menjaga kesehatan kami, mematuhi setiap protokol kesehatan, dan kami yakin dan percaya bahwa Indonesia pada waktu nanti yang Tuhan izinkan dapat pulih kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk distribusi vaksin yang masih terus dilakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap prosesnya agar semua orang dapat mendapatkan vaksin dan kami juga senantiasa diberikan kesehatan. Distribusi juga bisa berjalan dengan lancar dan baik. Kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa kami, berikanlah kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam memimpin bangsa ini, biar setiap keputusan yang mereka ambil sungguh-sungguh berasal dari kebenaran-Mu saja ya Tuhan. Dan juga kami sebagai masyarakat bisa menaati setiap peraturan tersebut demi kebaikan bangsa kami ini. Kami berdoa kepadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kondisi gereja-gereja. Terkhusus kami mau berdoa untuk gereja kami GKI Gading Serpong di tengah-tengah pelayanan online yang masih terus kami lakukan. Kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan yang memberkati setiap para pelayan-Mu, Engkau yang memberkati setiap program-program yang sudah kami rancang, kiranya semua dapat berjalan dengan baik, dapat menjadi berkat bagi jemaat-Mu di GKI Gading Serpong ini. Juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk beberapa persiapan-persiapan kegiatan yang akan dilakukan secara onsite. Kami memohon Tuhan juga yang menganugerahkan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan. Juga kami mau berdoa ya Tuhan di dalam persiapan masa Advent dan juga masa Raya Natal. Kami berdoa untuk setiap panitia dan juga para pelayan-Mu dan aktivis yang juga mengambil bagian di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap kami. Biarlah anugerah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami melayani, kami bisa lakukan dengan terbaik. Kami bisa melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa kepadamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing. Untuk keluarga kami di dalam pekerjaan, mari Bapa Engkau yang memberkati kami ketika kami harus bekerja. Ketika kami harus bekerja di luar rumah ataupun di dalam rumah, Engkau yang menolong setiap kami. Berikanlah juga kepada kami konsentrasi untuk dapat bekerja, memberikan yang terbaik di dalam pekerjaan kami. Biarlah di dalam kami bekerja, kami juga seperti melayani Tuhan, seperti kami juga sedang bekerja untuk Tuhan. Juga di dalam studi yang kami lakukan, kami berdoa kiranya Tuhan yang menganugerahkan kepada anak-anak kami, kepada rekan-rekan kami, hikmat dan juga kepintaran serta semangat di dalam studi untuk terus memikirkan, untuk terus meraih setiap masa depan yang boleh mereka pikirkan. Kiranya Tuhan yang menolong mereka untuk meraih setiap masa depan mereka. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kami masing-masing.
Kami mau menyerahkan setiap pergumulan kami ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk mendengarkan setiap keluh kesah dan juga doa permohonan kami. Kami yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah pergumulan yang kami rasakan, ada Tuhan yang senantiasa berjalan bersama dengan kami dan juga merangkul kami dengan kasih Tuhan. Dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau yang mendengarkan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja di dalam kehidupan kami berdoa, mengucap syukur, dan menyerahkan hidup kami. Dan kini, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa meneguhkan setiap langkah kita untuk menjalani setiap kehidupan dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin.